Jadi smart farming itu merupakan sistem yang mengkolaborasikan atau mengimplementasikan ilmu-ilmu kelistrikan dan teknologi ke bidang pertanian. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk membantu aktivitas dari petani-petani khususnya yang ada di Bali seperti itu. Oke, selamat pagi teman-teman. Salam petani muda keren. Ketemu lagi. Hari ini kita akan diskusi, sharing di Farm Talk Petani Muda Keren seputar smart farming, IoT, digitalisasi, mekanisasi, dan implementasi di lapangan. Karena beberapa tahun ini kita di Petani Muda Keren sangat concern mengembangkan smart farming, mengembangkan digitalisasi pertanian untuk memperoleh fair trade, keadilan perdagangan dari hulu sampai hilir. Jadi kita di Petani Muda Keren, value chain kita, mata rantai kita memang sangat dibantu, sangat disupport oleh yang namanya digitalisasi dan IoT dalam pelaksanaan development hulu sampai hilirnya. Hari ini kita sudah bersama adik kita tercinta dari tim IoT Petani Muda Keren, Wahyu. Salam Petani Muda Keren. Oke, kita akan diskusi hari ini dengan Wahyu. Beliau adalah adik kita di Petani Muda Keren yang kebetulan masih berkuliah di sistem otomasi Poltek Negeri Bali dan mensupport kita, menjadi bagian dari kita di Petani Muda Keren dalam pengembangan IoT dan smart farming di kebun-kebun petani. Oke Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Dek? Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai apa sih itu smart farming pada teman-teman? Jadi smart farming itu merupakan sistem yang mengkolaborasikan atau mengimplementasikan ilmu-ilmu kelistrikan dan teknologi ke bidang pertanian. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk membantu aktivitas dari petani-petani khususnya yang ada di Bali seperti itu. Jadi konsep smart farming sendiri itu kan udah detail ya Yu ya. Jadi konsep umumnya adalah smart IoT ya, Internet of Things ya. Jadi IoT sendiri pun bisa dikembangkan tidak cuma di kebun ya, bisa di rumah, bisa di banyak bidang lah. Nah, mungkin Bayu bisa gambarkan sedikit sebelum kita masuk ke detail ke dalam spesifikasi kebun. Penggunaan smart house, mungkin smart college atau apapun gitu, mungkin bisa di. Jadi smart farming ini berjalan berdasarkan dengan konsep Internet of Things, di mana Internet of Things merupakan benda-benda atau segala perangkat kelistrikan yang terhubung dengan internet. Jadi apapun benda-benda tersebut, datanya langsung terhubung ke internet. Data-data yang terhubung ke internet inilah yang didefinisikan sebagai Internet of Things ya. Ya, betul. Jadi contoh mudahnya, kalau kita punya lampu di rumah, saat saklar lampu kita terhubung ke internet, itu sudah merupakan masuk dalam konsep smart house ya. Ya. Begitu. Jadi saat semua peripheral itu terhubung ke internet, ke cloud bahasanya ya, itulah bisa didefinisikan sebagai smart activity ya, baik itu farming, baik itu smart house dan sebagainya. Dengan konsep Internet of Things. Dengan Internet of Things. Nah, Internet of Things itu sendiri apa sih? Internet of Things itu? Jadi Internet of Things merupakan sistem yang menghubungkan benda-benda di sekitar yang kita dapatkan menggunakan sensor. Kita hubungkan dengan sensor, terutama dengan menggunakan kelistrikan. Oke. Nah, dari data sensor tersebut yang diintegrasikan dengan benda-benda tersebut, datanya tersebut dikirim melalui koneksi internet. Jadi data tersebut dikumpulkan di dalam cloud. Nah, dari itu pengguna dapat mengambil data tersebut dari cloud tersebut sehingga dapat melakukan eksekusi ya, baik itu monitoring maupun eksekusi ya. Terus sekarang masuk ke dalam spesifikasi IoT dulu ya. Dalam implementasi kehidupan nyata, IoT ini sudah digunakan di bidang apa saja? Untuk melakukan apa saja? Baik, jadi IoT ini sebenarnya sudah
lama digunakan, terutama kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Oke, 4.0. Jadi itu industri 4.0 itu termasuk Internet of Things, Big Data, kemudian sistem otomasi juga sudah termasuk. Jadi sudah banyak bidang-bidang yang memanfaatkan teknologi Internet of Things. Contohnya ada smart garbage, atau dalam bahasa Indonesia itu tong sampah pintar gitu. Tong sampah pintar. Jadi ketika ada seseorang mau membuang Membuang sampah, sampah. tutupnya otomatis kebuka. Oke. Karena ada sensor di dalamnya. Kemudian pada saat tong sampah tersebut sudah penuh, itu akan mengirim notifikasi kepada petugas kebersihan seperti itu. Oke. Jadi sudah banyak diterapkan di luar negeri. Jadi saat orang sembuh, data itu dikirimkan ke cloud. Dari cloud lah, data itu dikirimkan kepada petugas kebersihan di masing-masing daerah gitu ya. Itu untuk smart garbage. Terus untuk smart house mungkin bisa dijelaskan. Untuk smart house biasanya kita Internet of Things dimanfaatkan untuk menyalakan dan mematikan perangkat-perangkat kelistrikan dalam Yang ada di rumah ya? rumah tangga. Itu fungsinya untuk menghemat energi, seperti Penghidupan lampu, penghitungan lampu, kemudian kulkas, iya. mesin cuci dan sebagainya ya. Jadi lebih ke untuk efisiensi dan efektivitas memang ya smart farming ini. Jadi itu teman-teman. Jadi IoT itu sendiri tidak cuman bisa digunakan di rumah, tidak bisa cuma digunakan di sekolah, tapi juga sekarang bisa digunakan di kebun. Nah, sekarang kita masuk ke definisi smart farming. Smart farming ya, smart IoT untuk perkebunan, untuk tanaman pertanian. Jadi untuk smart farming sendiri itu bagaimana ya? Apa yang dilakukan, apa komponen-komponennya, terus bagaimana cara kerjanya, frameworknya, mungkin bisa dijelaskan. Jadi smart farming di pertanian khususnya kan, smart farming itu ada dua konsep, yaitu controlling dan monitoring. Controlling dan monitoring. Untuk controlling kita menggunakan saklar otomatis. Jadi saklar tersebut kita hubungkan dengan output seperti pompa atau katup ke keran elektrik seperti itu, untuk memudahkan petani dalam hal penyiraman dan pemupukan. Ya, dengan kontrol tersebut kita dapat mengendalikan perangkat-perangkat tersebut dengan jarak jauh, tentunya dengan menggunakan koneksi internet. Jadi tidak terbatas jarak lah ya, Ya. gitu. Jadi bisa berkebun dari jarak dari manapun seperti itu. Nah, terus lanjut. Ya, itu yang pertama untuk controlling. Kemudian yang kedua adalah monitoring. Jadi dalam sistem smart farming ini kita menggunakan beberapa sensor yang kompatibel dengan alat-alat yang kita gunakan. Yang dibutuhkan di kebun ya. Yang dibutuhkan di kebun. Jadi ada beberapa sensor yang dapat kita gunakan, seperti sensor curah hujan, kelembaban tanah, pH tanah, temperatur udara, dan kelembaban udara juga. Terus juga pH air ya? Ya, pH air juga seperti itu. Jadi banyak sekali sensor yang bisa kita lakukan untuk membantu proses di pertanian itu sendiri ya. Gitu. Seperti sekarang agak mendung, tadi ada notifikasi hujan ringan gitu. Jadi bagus nih teman-teman. Jadi saat kita ada jarak jauh, jadi kita kalau seandainya kita di kebun harus pasang sungkup, ya kita bisa langsung pasang sungkup. Jadi lebih memudahkan di proses pertanian itu sendiri. Nah, terus dalam pelaksanaannya dalam proses framework yang sekarang cara kerja smart farming itu sendiri bagaimana? Antara mengkoneksikan antara pipanisasinya, kontrolernya, terus internetnya itu bagaimana? Ya, yang pertama kan dalam membangun sistem ini kita memerlukan koneksi internet. Jadi tanpa ada koneksi internet, sistem tersebut tidak dapat berjalan. Namun kita perlu menggunakan sistem yang manual. Jika tidak ada koneksi internet, para petani tetap dapat melakukan aktivitasnya. Oke, saya catat dulu. Jadi dalam pelaksanaan smart farming ini yang pertama itu wajib ada koneksi internet. Jadi wajib ada internet teman-teman. Terus yang kedua, even seandainya internetnya sedang mati, kita masih bisa masuk ke mode manual. Jadi dalam pelaksanaannya benar-benar sudah menggunakan teknologi ya, sudah menggunakan mesin dalam membantu proses development pertanian di kebun gitu. Terus lanjut yuk. Ya, setelah adanya koneksi internet, kita juga menggunakan tentunya menggunakan sistem kelistrikan gitu. Ya. Dan dalam sistem smart farming ini biasanya menggunakan sistem yang stand alone. Jadi kita menggunakan solar panel ataupun pemaket-pemaket yang lain agar dapat sistem tersebut berjalan sustain ya. Ya, terus hidup tanpa membebani listrik dari petani juga. Oke, bagus sekali. Teman-teman, sebelum kita lanjut, kita seruput dulu kopinya. Yuk.
Salam petani muda Keren. keren. Wih, kopi sekumpul, the best. Yes. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut masuk ke smart farming. Di board, main board untuk development smart farmingnya. Mungkin Wahyu bisa jelaskan smart farming yang dikerjakan petani muda keren. Jadi ini adalah proyek kita bersama Bank BNI Smart Farming. Kita sudah lakukan ini sejak tahun lalu. Kita sudah beberapa kebun petani kita sudah menggunakan IoT sebagai supporting sistem di hulunya. Cuman di 2021 ini kita mendapat support luar biasa dari Bank BNI. Jadi kita bisa lebih menyempurnakan lagi ya, dan memperbanyak lagi itu smart farming kita yang ada di Bali. Mungkin untuk boardnya Wahyu bisa menjelaskan. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan ya, coba. Jadi ini salah satu alat yang kami buat, support dari BNI. Jadi ini terdapat beberapa komponen yang terhubung jadi satu ya. Yang pertama, ini terdapat sebuah komponen yang bernama microcontroller. Microcontroller. Jadi ini merupakan komponen utama atau mainboard. Jadi ini merupakan alat kendali utama dari sistem smart farming ini. Kemudian kita juga menggunakan LCD display untuk menampilkan data-data sensor yang dapat dimonitoring langsung oleh para petani. Selain dapat dilihat di LCD, bisa juga dilihat di smartphone petani. Terkoneksi dengan smartphone ya. Ya. Jadi di sini yang analognya, yang digitalnya di smartphone. Oke. Kemudian ini ada relay. Jadi relay ini fungsinya untuk saklar otomatis, itu yang berperan dalam sistem kontrolnya. Jadi untuk on off dari pompa untuk keperluan penyiraman dan pemupukan. Disinilah relaynya ya. Komponen ini yang memiliki peran. Oke. Kemudian ini merupakan tombol-tombol untuk di mode manual. Jadinya jika sistem terputus dengan koneksi internet, para petani masih tetap dapat melakukan aktivitas penyiraman maupun pemupukan menggunakan saklar tersebut. Setelah dari manual, kemudian seluruh komponen tersebut, komponen ini dihidupkan atau disuplai tegangan oleh Power ya, daya ya. daya oleh baterai PRLA. Jadi Baterai inilah yang tersambung dengan solar panel ya. solar panel. Jadi sistem ini sudah stand alone ya. Sudah memiliki daya sendiri, dan baterai ini kemarin kita tes untuk mainboard ini bisa tahan kurang lebih seminggu ya. Kalau dia penuh teman-teman. Jadi kondisi nggak ngecas dia bisa tahan hampir 1 minggu. Jadi dahsyat sekali. Jadi untuk kondisi baterai menyala ini sangat hemat dan efisien. Nah, terus lanjut cara kerjanya sendiri sekarang yuk dari board ini. Ini kan fisiknya. Ya. Nah, terus untuk mengkoneksikan ini dengan IoT bagaimana cara kerjanya? Ya baik. Jadi komponen-komponen ini agar dapat terhubung dengan internet terutama, yang berperan adalah microcontroller. Oke, jadi kami menggunakan komponen ini sebagai alat kendali utama. Ini yang merupakan microcontroller Arduino Mega yang terintegrasi dengan modul ESP8266. Jadi agar dapat terkoneksi dengan internet, board ini perlu menggunakan modul ESP8266. Nah, jadi itu fungsi dari modul tersebut. Nah, untuk menghubungkan dengan internet, kita sudah ada WiFi. ya di kebun. Jadi wajib memiliki akses internet, bisa lewat modem atau bisa lewat WiFi. Bahkan juga kalau emang misalnya masih belum internet bisa pakai tethering ya, lewat HP gitu. Jadi seperti itu. Kita memprogram menggunakan software Arduino IDE di PC seperti itu. Jadi kita memasukkan SSID atau nama WiFi-nya dengan passwordnya agar dapat terintegrasi dengan sistem yang ada di smart farming ini. Oke, setelah itu baru decoding nih ya. Ya, betul. Decoding untuk kebutuhan eksekusinya apa, monitoringnya apa. Terus ini mungkin bisa dijelaskan terkait saat sudah terkoneksi internet, Ya. sudah bisa terkoneksi otomatis. Nah, setelah kita mengkoneksikan sistem hardware-nya atau perangkat kerasnya, setelah terhubung dengan koneksi
internet, kita dapat mengendalikan ataupun memonitoring parameter-parameter yang ada di kebun menggunakan aplikasi Blink. Namanya aplikasi Blink. Ini open source ya? Ya, open source. Ya. Nah, di sini terdapat beberapa tab. Yang pertama adalah kontrol, monitoring, kemudian grafik dan kamera. Tab pertama itu kontrol, kita dapat mengendalikan alat-alat yang ada di kebun seperti pompa, ada sprinkle juga, kemudian fogger dan drip irigasi. Jadi seperti itu. Jadi para petani dapat melakukan penyiraman kebun mereka menggunakan smartphone secara wireless. Coba sprinkler 3. Teman-teman bisa lihat ini masuk di sprinkler 3, bisa dites. Coba di on. Nah, itu nyala. Oke. Sudah menyala, cukup keras ya. Oke, sip. Sangat praktis. Off. Ya, off. Oke. Jadi ini sistem controllingnya ya, bisa dilakukan dari jarak jauh. Terus untuk monitoringnya, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Kemudian ada tab kedua yaitu monitoring. Bisa di zoom. Terdapat beberapa panel. Panel pertama itu status cuaca. Jadi cerah berawan ya, hari ini emang. Oke. Kemudian ada temperatur udara, kelembaban udara juga. Kemudian ada pH tanah, pH air, curah hujan per menit, per jam. Kemudian ada kelembaban tanah. Kita tancapkan sensor ke tanah di kebun. Jadi ini real time ya. Jadi untuk pH sendiri pun teman-teman ini luar biasanya, dia real time. Jadi setiap hari, setiap menit dia menghitung pH tanahnya, dan memang bagus sekali di sini karena kebun kita organik. Jadi pH-nya berkisar dari 6,5 sampai 7. Jadi sekarang 6,8. Jadi ideal sekali, memang the best. Terus berikutnya jadi ada pH air juga, ada pH tanah, ada kelembaban udara, jadi lengkap sekali. Dan ini 22 derajat ya suhu sekarang 22 derajat dan suhu ideal untuk hortikultura. Lanjut ya. Kemudian setelah monitoring, ini kan dalam bentuk angka, kemudian ada tab ketiga, data disajikan dalam bentuk grafik. Ya, jadi kita dapat melihat histori dari nilai-nilai yang didapatkan oleh sensor yang kita sebarkan di kebun. Jadi ini agar kita mengetahui ekstrim tidaknya cuaca di satu tempat. Seperti di sini kan cukup stabil teman-teman. Cukup stabil, berkisar ini temperatur ya, berkisar di angka 20 sampai 22. Jadi masih stabil. Tidak pernah lebih jatuh daripada itu. Jadi kalau malam dia 22, kalau siang dia 20. Jadi bagus. Jadi kita bisa cek untuk kita bisa membuat keputusan tanaman apa yang cocok tadi tanam di sini. Jadi cocok tanam ya, berdasar agroklimatnya. Begitu ya. Jadi top sekali. Berikutnya kamera, oke. Nah, di sini juga ada CCTV, jadi kita bisa mengecek kebun kita. Ini kebetulan sedang offline CCTV-nya. Jadi intinya smart farming ini kita bisa ngecek kebun kita dari jarak jauh. Oke. Mungkin Wahyu, nanti mungkin kita bisa langsung ya cek di board yang sudah jalan ya. Sebelumnya mungkin bisa pesan-pesan kepada teman-teman petani muda agar semakin semangat. Oh ya, sebelum ini untuk harganya hampir lupa ini. Harga development smart farming ini berapa, mahal nggak sih? Terus investasinya berapa besar dan berapa lama bisa kembali kalau kita menanam tanaman seperti ini? Untuk harganya sendiri bagaimana? Silakan. Jadi untuk satu sistem ini yang kita gunakan dalam kebun berapa? 17 are. Ya, 17 are ya. Hampir 2000 meter persegi. Cukup untuk satu sistem. Kita kurang lebih mau estimasi biaya sebanyak 5 juta rupiah. 5 juta rupiah saja ya? Sudah komplit ya? Sudah stand alone ya? Sudah sama solar panel, baterai, lengkap ya? Ya. Jadi investasi 5 juta sekali pasang untuk 5-10 tahun ya? 10 tahun, itu worth it. Jadi luar biasa murah teman-teman. Untuk smart farmingnya saja. Itu di luar mekanisasi ya? Di luar pipanisasinya dan pompa. Gitu, smart farmingnya saja. Nanti untuk pipanisasi dan pompa kita akan tanyakan adik kita juga di Petani Muda Keren di bidang mekanisasi bersama Pase nanti. Gitu. Oke, sekarang kita mungkin langsung ke boardnya saja yang udah kepasang. Bisa jelaskan. Jadi bagaimana cara kerjanya, kita bisa lihat langsung bagaimana implementasinya di kebun. Salam petani muda keren. Oke teman-teman, kita sekarang langsung ke implementasi boardnya, akan dijelaskan oleh adik kita Wahyu. Silakan dek. Sip. Langsung. Oke, langsung. Baik, sistem yang tadi
merupakan contoh. Ini merupakan sistem yang sudah Hidup. pasang. Oke, bisa Ya, bisa dilihat komponennya kurang lebih sama. Karena kita menggunakan solar panel, kita menggunakan SCC atau solar charger controller. Kemudian akinya sudah terpasang di sini, baterainya. Di sana ada solar cell sebesar 50 WP. Kemudian di sebelahnya ada sensor hujan. curah hujan ya. Gitu. Nah, seperti ini tampilannya untuk di LCD. Kemudian yang tadi sudah dapat saya tunjukkan untuk yang di handphone seperti itu. Oke. Mungkin langsung kita coba ya, teman-teman. Jadi ini kita lihat kebun kita. Lihat kebun kita. Jadi di kebun ini kita ada 5 controller. Jadi 3 sprinkler, 1 drip dan 1 fogger ya. Ada 5 karena itu yang dibutuhkan. Jadi kita memasang smart farming based on kebutuhan kita di kebun. Kalau pembibitan biasanya yang kita butuhkan adalah fogger. Fogger itu adalah untuk kabut. Jadi air setting sprinkler agar air yang keluar lebih lembut karena untuk pembibitan. Kalau drip kita gunakan untuk irigasi tetes. Jadi untuk menghemat air sehingga tanaman mendapatkan air dengan lebih sempurna. Jadi efektif dan efisien. Sedangkan sprinkler di sini di kebun ini, kebun hortikultura ini kita gunakan untuk pemupukan dan penyiraman agen hayati. Jadi untuk memupuk dan penyiraman agen hayati, pupuk cair kita gunakan sprinkler. Kalau di kebun-kebun perkebunan, sprinkler kita gunakan untuk menyiram dan bahkan memupuk juga bisa. Nah, tapi untuk di kebun hortikultura, di kebun ini, di kebun PMK ini, PMK Goblek, kita gunakan untuk menyemprot agen hayati dan pupuk cair. Jadi memang dalam development organik, dan kebun ini kita adalah kebun organik, kita melakukan pencegahan, bukan pengobatan. Jadi memang penyiraman agen hayati seperti trichoderma, befuria, metarhizium kita lakukan rutin setiap minggu. Gitu. Jadi pencegahan terjadinya hama penyakit. Teman-teman bisa lihat di sini curah hujan sangat tinggi, tapi cabai kita sehat luar biasa karena kita bertani yang nature farming, berorientasi organik. Oke, kita coba ya. Oke, ini ada tab-tabnya tadi yang dijelaskan oleh Wahyu. Ada 5, sprinkler 1, sprinkler 2, sprinkler 3, ada fogger pembibitan dan ada drip irigasi. Kita coba sekarang dulu sprinkler 1. Jadi yuk, mungkin dijelaskan kenapa sprinkler ini dipecah menjadi 3. Nah, dipecah menjadi 3 karena efisiensi ya. Karena pompa kita hanya menggunakan submersible 0,75 HP, 3/4 HP. Kalau kita ini sprinkler total ada 36. Kalau kita serempak kita gunakan 1, pompanya jadi keluar airnya tidak kuat, jadi terlalu lemah. Oleh sebab itu kita bagi 3, pakai relay tadi ya, lewat relay tadi. Jadi setiap titik ini kurang lebih menghidupkan 12 sprinkler. Jadi dibagi 3, 36 total semua, 12. Jadi hidupnya bisa lebih kencang dan maksimal. Kita coba langsung sprinkler 1 teman-teman. Nah itu pompa langsung hidup, pompa jalan. Terus ini nah jalan tuh keras sekali. Oke, udah biasa. Kita matikan ya. Kita matikan. Kita coba sprinkler 2 sebelah situ. Sprinkler 2 on. Oke. Dan cukup bagus, cukup kencang. Jadi maksimal. Jadi dalam waktu kurang lebih 30 detik saja tanaman sudah mandi secara maksimal untuk penyemprotan agen hayati dan pupuk organik cair. Jadi hemat sekali waktunya. Matikan, teman-teman bisa lihat sudah cukup basah ya. Basah banget tuh, langsung luar biasa. Terus kita lihat sprinkler 3. Sprinkler 3 sebelah situ. Sudah. Terus kita coba sekarang di drip irigasi. Irigasi terjadi ini, teman-teman bisa lihat. Jadi ini dia drip irigasi. Nah, ini memang kita gunakan untuk pengairan. Jadi kalau dulu teman-teman petani kita untuk mengairi lahan kurang lebih 20 hari ini butuh waktu 6-8 jam teman-teman. Nyiram 1.600 tanaman. Bayangkan, 1.600 tanaman butuh waktu kurang lebih 4-6 jam. Tapi dengan drip irigasi kita cuma butuh waktu 20-30 menit saja.
karena kebutuhan tanaman ini sebenarnya hanya 200 ml per hari gitu. Jadi pagi kita buka, hidupkan dripnya 30 menit saja, dia sudah terisi 200 ml. Jadi hemat sekali untuk efisiensi airnya. Kita coba ya, drip irigasi. Tuk. Pompa jalan. Nah, udah netes teman-teman. Bisa lihat? Sudah keluar air tuh. Sudah netes. Tuh, sudah netes. Ini contohnya. Mulai menetes. Jadi untuk penyiraman irigasi tetes kita off. Oke, yang terakhir mungkin bisa kita lihat di rumah bibit ya. Silakan. Teman-teman, let's go. Kita ke rumah bibit untuk melihat fogger. Nah, ini rumah bibit kita. Jadi rumah bibit ini memang kita buat di Velucin Petani Muda Keren. Jadi petani-petani kita di PMK tidak ada alasan mereka tidak bisa bertani karena tidak bisa beli bibit, tidak bisa bertani karena bibitnya jelek gitu. Jadi di sini kita standarisasi bibitnya dengan sistem organik, dengan sistem yang baik sehingga kesejahteraan petani bisa kita raih. Nah, ini pakai IoT juga sudah untuk penyiramannya dan pemupukan kita pakai fogger. Ini fogger pembibitan, teman-teman bisa lihat. On. Nah, tuh fogger sudah langsung menyiram dengan sangat bagus. Sangat lembut. Untuk penyiraman di fogger pembibitan butuh waktu cuma 5 menit. 5 menit saja. Jadi 5 menit itu dengan segini paling cuma ngabisin air tidak lebih dari 50 liter. Jadi efisien sekali. Efisien sekali. Termasuk juga teman-teman bisa lihat di depan tuh, ini pembibitan hortikultura, di depan ada pembibitan tanaman kebunan. Bisa dilihat di depan ini teman-teman. Nah, tuh indah sekali, sangat lembut, sangat halus. Oke, kita matikan. Off. Oke, terima kasih. Mungkin Wahyu ada pesan-pesan untuk teman-teman petani muda keren yang ada di seluruh Indonesia terkait smart farming. Silakan. Jadi pesan saya nggak banyak ya, cuma jadi tidak petani juga dapat memanfaatkan teknologi untuk bertani seperti itu. Jadi jangan takut menjadi petani. Petani tidak selalu kotor. Petani juga dapat menggunakan teknologi yang canggih seperti itu, terutama untuk kemajuan panennya mereka. Jadi itu aja dari. Oke, luar biasa. Jadi jadilah petani pintar, jadilah petani keren yang menggunakan teknologi dalam development pertaniannya, baik hulu maupun hilir teman-teman. Karena pertani itu adalah pekerjaan sangat mulia, pekerjaan sangat baik untuk hidup dan kehidupan. Harus bangga jadi petani. Dan sekarang udah eranya 4.0 ya, 4.0. Kita harus menjadi petani-petani pintar agar tidak kalah dengan petani-petani yang ada di luar negeri. Jadi salam petani muda keren.